Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa sihhati fi nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik. Dan yang paling penting adalah Allah menerima semua amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Sahabat sekalian yang berbahagia, ada satu istilah, menyesal kemudian itu tiada guna. Maka jangan sampai kita yang sudah dikasihkan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, dan itu pasti ada batasnya. Dan batas kita itu adalah dibatasi dengan kematian kita. Dan kita tidak tahu kapan itu terjadi dan kapan itu akan datang kepada kita. Bisa besok, bulan depan, tahun depan, kita tidak akan pernah tahu kapan Allah akan memanggil kita. Maka senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di dunia ini. Jangan sampai ketika kita sudah kembali kepada Allah nanti, ada sesuatu yang membuat kita menyesal. Ada sesuatu yang membuat kita ini sedih. Mengapa itu tidak kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini? Ada satu cerita. Ketika seseorang ini sebelum meninggal, dia berkata, seandainya semuanya, seandainya yang baru, dan seandainya jauh. Kemudian dia meninggal. Rasulullah mengetahui hal ini ketika Rasulullah bertanya kepada anaknya, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh orang tua kamu sebelum dia meninggal? Kemudian anak itu menjawab pertanyaan Rasulullah. Hanya 3 ya Rasul yang diucapkan oleh bapak sebelum meninggal. Yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah bapak mengatakan seandainya semuanya, sambil merasa sedikit sedih atau kecewa. Dan yang kedua adalah seandainya yang baru. Dan yang terakhir, seandainya lebih jauh. Kemudian bapak meninggal. Kemudian Rasulullah bercerita kepada anaknya, ketahuilah, wahai anakku, mengapa orang tua kamu sebelum meninggal dia mengatakan 3 hal itu? Ketika orang itu mau meninggal, yang baik akan ditunjukkan oleh Allah, balasan kebaikannya selama di dunia, dan yang jelek pun dia akan ditunjukkan balasannya besok ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Dan orang tua kamu ditunjukkan oleh Allah pahalanya dari ketiga ucapan tadi. Yang pertama adalah ketika orang tua kamu mengatakan seandainya semuanya. Itu terjadi ketika orang tua kamu sedang makan roti. Kemudian ada seorang peminta-minta yang merasa kelaparan dan meminta roti apa yang dipegang oleh orang tua kamu. Kemudian orang tua kamu memberikan separuh, diberikan kepada orang tersebut untuk dimakan, dan separuhnya dimakan sendiri. Kemudian yang kedua, ketika orang tua kamu itu ke pasar membeli pakaian yang baru, maka di tengah jalan ada orang yang meminta pakaiannya karena dia tidak punya pakaian. Maka orang tua kamu melepas bajunya dan diberikan kepada orang tersebut. Baju yang bekas yang dipakai itu diberikan kepada orang itu, dan yang baru dipakai sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika orang tua kamu itu berangkat sholat subuh dari rumah ke masjid, yang mana jarak rumahnya tidak begitu jauh, maka ketika ditunjukkan oleh Allah pahala dari perjalanan kakinya dari rumah ke masjid itu, maka itulah yang disampaikan oleh orang tua kamu. Sehingga ketika orang tua kamu mengatakan bahwa seandainya semuanya,
Allah memberikan gambaran, ini loh balasan pahala yang akan diberikan oleh Allah ketika dia memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Kemudian orang tua kamu menyesal, ya Allah, seandainya dulu saya berikan semuanya, bukan separuh, pasti pahalanya lebih banyak dari apa yang saya lihat saat ini. Kemudian yang kedua juga sama, ketika Allah memperlihatkan orang tua kamu, pahala dari pakaian yang sudah diberikan kepada orang yang memintanya, maka orang tua kamu merasa menyesal. Ya Allah, itu baru barang yang bekas, pahalanya begitu besar yang kau berikan kepada kami. Alangkah menyesalnya saya. Coba kalau seandainya dulu yang saya berikan itu adalah baju yang baru, pasti pahalanya akan lebih besar dari apa yang saya lihat saat ini. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian, ketika Allah menampakkan gambaran pahala yang apa yang akan dia dapatkan ketika dia melaksanakan perjalanan dari rumah untuk pergi ke masjid menjalankan sholat subuh yang hanya beberapa meter dari rumahnya. Maka orang ini berharap, ya Allah, seandainya rumah saya ini jauh dari masjid, langkah saya otomatis lebih jauh dan sangat banyak, dan pahala yang saya terima tentunya juga sangat banyak. Sahabat sekalian yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat ambil satu pelajaran, bahwa sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, dan sekecil apapun perbuatan yang kita aturkan kepada Allah, yang kita sampaikan kepada Allah, Allah pasti akan membalasnya. Untuk itu kita harus yakini bahwa semua apa yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan Allah berikan kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat kesalahan, berbuat keburukan, maka akibatnya juga hal yang sama, yakni Allah memberikan balasan keburukan kepada kita, baik di dunia atau kelak di akhirat nanti. Sahabat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah, senyampang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah kesehatan dan juga nikmat waktu yang saat ini kita masih bisa rasakan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, supaya ketika ajal kita menjemput nanti, kita tidak merasa menyesal di kemudian hari. Sebelum kami tutup dengan satu kesimpulan, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan dari Mita, bagaimana caranya agar kita tidak menyesal setelah meninggal nanti? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya agar kita selalu dan tidak menyesal ketika kita kembali kepada Allah nanti? Maka jawabannya adalah bagaimana supaya kita tidak menyesal. Maka kita harus punya bekal yang banyak. Kita harus maksimal mungkin menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu yang diberikan oleh Allah yang terbatas ini tidak akan pernah disesali bagi orang-orang yang bisa menghormati atau menggunakan waktu itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu nanti akan bukan hanya rugi, tapi dia akan menyesal. Siapa yang menyesal dengan waktu yang Allah berikan kepada mereka? Mereka orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktu itu dengan baik. Dan siapa orang-orang yang tidak menyesal? Disebutkan oleh Allah, lafi khusrin, illa, kecuali mereka yang tidak akan menyesal dengan waktu yang sudah Allah berikan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yakni kembali pada dua hal. Yang pertama adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah selalu berbuat baik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Jadi intinya ibadah itu adalah hablum minallahnya kita baik, hablum minannasnya kita juga baik. Ibarat sebuah kabel itu baru bisa terang benderang, baru bisa menyala ketika disambungkan dengan lampu. Karena jika dua kabel itu sama-sama tersambung pada posisi yang tepat,
yakni hablum minallah kita baik, hablum minannasnya kita juga baik. Ketika dua hal itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan selalu berada pada tempat yang mulia di sisi Allah. Dan ketika kita kelak kembali kepada Allah, kita tidak mempunyai penyesalan karena kita sudah bisa menggunakan waktu yang Allah berikan dengan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah langsung kepada Allah atau ibadah melalui antara kita dengan sesama manusia. Mulai bekerja, belajar, atau yang lainnya. Itulah ibadah-ibadah yang secara tidak langsung itu tidak langsung kepada Allah, tapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan, sekali lagi marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah memberkahi, yakni meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting adalah Allah meridhai semua apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Allahumma afiq ila maitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah